Di video Askiologi kali ini, kita akan membahas seorang filsuf yang mengatakan bahwa cara terbaik untuk belajar hidup justru dimulai dengan belajar menghadapi kematian. Kalimat itu terdengar paradoks. Bukankah memikirkan kematian hanya akan membuat hidup dipenuhi ketakutan? Mengapa seorang filsuf justru menganggap kematian sebagai guru terbaik bagi manusia? Untuk menemukan jawabannya, kita harus kembali ke Prancis pada abad ke-16. Pada masa itu, Eropa bukanlah tempat yang tenang. Perang agama berkecamuk selama bertahun-tahun. Wabah penyakit datang berulang kali. Harapan hidup jauh lebih rendah dibandingkan sekarang. Hari ini seseorang masih bercakap dengan keluarganya, esok ia bisa saja sudah meninggal. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian itu, lahirlah seorang bangsawan bernama Michel de Montaigne. Ia berasal dari keluarga berada, mendapatkan pendidikan yang sangat baik, dan kemudian menjabat sebagai hakim. Dari luar, hidupnya tampak mapan. Ia memiliki kedudukan, kekayaan, dan masa depan yang menjanjikan. Namun, seperti banyak orang lainnya, ia tetap dihantui satu kenyataan yang tidak bisa dibeli ataupun dihindari, kematian. Yang menarik, Montaigne bukanlah seorang filsuf yang gemar mengajar di ruang kelas. Ia tidak mendirikan mazhab. Ia bahkan tidak menganggap dirinya orang yang memiliki semua jawaban. Sebaliknya, ia lebih senang mengamati dirinya sendiri. Ia percaya bahwa jika ingin memahami manusia, tempat terbaik untuk memulainya adalah diri sendiri. Karena itulah ia menulis kumpulan esai yang kemudian menjadi salah satu karya paling berpengaruh dalam sejarah filsafat. Bukan buku yang dipenuhi rumus-rumus berpikir, melainkan catatan jujur tentang ketakutan, persahabatan, kebiasaan, kebahagiaan, dan tentu saja kematian. Namun ada satu peristiwa yang mengubah cara pandangnya secara drastis. Suatu hari, ketika sedang menunggang kuda, Montaigne mengalami kecelakaan hebat. Seekor kuda yang berlari kencang menghantamnya hingga tubuhnya terpental. Benturan itu begitu keras sehingga orang-orang di sekitarnya mengira ia telah meninggal. Tubuhnya terbaring tanpa daya. Kesadarannya perlahan menghilang. Dalam tulisannya, Montaigne menceritakan bahwa pada saat itu ia tidak merasakan kepanikan, seperti yang selama ini dibayangkan banyak orang. Kesadarannya memudar secara perlahan, seperti seseorang yang tertidur. Pengalaman itu meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, jika kematian tidak semenakutkan bayangan manusia tentang kematian, lalu mengapa kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk takut kepadanya? Pertanyaan sederhana itu menjadi titik awal salah satu gagasan terbesarnya. Montaigne kemudian menulis sebuah kalimat yang terkenal hingga hari ini. Berfilsafat adalah belajar untuk mati. Banyak orang salah memahami kalimat tersebut. Mereka mengira Montaigne sedang mengajak manusia untuk terus memikirkan kematian, hidup dalam kesedihan, atau bahkan membenci kehidupan. Padahal yang ia maksud justru sebaliknya. Menurut Montaigne, manusia terlalu sering hidup seolah-olah ia akan hidup selamanya. Kita membuat rencana tanpa akhir. Menunda kebahagiaan, menunda meminta maaf, menunda melakukan hal-hal yang sebenarnya penting, seolah-olah selalu ada hari esok. Padahal tidak seorang pun pernah dijanjikan hari esok. Karena itulah, bagi Montaigne, mengingat kematian bukan berarti terobsesi pada akhir kehidupan, melainkan menyadari nilai kehidupan itu sendiri. Bayangkan seseorang yang diberitahu bahwa ia hanya memiliki satu hari untuk menikmati sebuah kota yang indah. Kemungkinan besar ia akan memperhatikan setiap sudut jalan, menikmati setiap makanan, dan menghargai setiap pertemuan. Bandingkan dengan seseorang yang merasa bisa kembali kapan saja. Seringkali justru ia menunda menikmati semuanya. Begitulah cara kerja waktu. Sesuatu yang terbatas hampir selalu terasa lebih berharga. Montaigne melihat bahwa manusia seringkali tidak menderita karena kematian. Yang lebih sering membuat mereka menderita adalah bayangan tentang kematian. Ketakutan kehilangan harta, takut kehilangan status, takut kehilangan masa muda, takut kehilangan orang-orang yang dicintai. Semua ketakutan itu perlahan menguasai hidup manusia, bahkan ketika tidak ada bahaya nyata di hadapannya. Ironisnya, ketakutan itu justru membuat seseorang lupa menjalani hidup. Berabad-abad telah berlalu sejak Montaigne menulis pemikirannya. Namun jika ia melihat dunia hari ini, mungkin ia akan menemukan bentuk ketakutan yang berbeda, tetapi dengan akar yang sama. Manusia modern hidup lebih lama. Teknologi berkembang begitu cepat. Pengobatan jauh lebih maju.
Namun rasa cemas tidak ikut menghilang. Kita takut tertinggal, takut gagal, takut tidak diakui, takut hidup kita tidak sesukses orang lain. Media sosial bahkan membuat kita terus membandingkan hidup sendiri dengan kehidupan yang tampak sempurna di layar. Mungkin bentuknya berubah, tetapi rasa takutnya tetap sama. Montaigne tampaknya telah memahami sesuatu yang masih relevan hingga sekarang, bahwa manusia seringkali kehilangan hari ini karena terlalu sibuk memikirkan hari yang belum tentu datang. Menariknya, gagasan ini tidak hanya muncul dalam pemikiran Montaigne. Para filsuf Stoa di Romawi kuno juga memiliki ungkapan memento mori, ingatlah bahwa kamu akan mati. Namun tujuan kalimat itu bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar manusia tidak menyia-nyiakan hidupnya. Bagi Montaigne, menerima kematian bukan berarti menyerah kepada nasib. Justru dari penerimaan itulah lahir keberanian. Keberanian untuk hidup tanpa terus-menerus dikendalikan oleh rasa takut. Keberanian untuk menikmati hal-hal sederhana. Keberanian untuk menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Mungkin inilah sebabnya pemikiran Montaigne tetap dibaca hingga lebih dari 4 abad setelah kematiannya. Ia tidak menawarkan cara menjadi kaya. Ia tidak menjanjikan kesuksesan. Ia hanya mengajak pembacanya melihat kenyataan yang selama ini selalu berusaha dihindari, bahwa hidup memiliki akhir. Dan justru karena memiliki akhir, hidup menjadi begitu berharga. Pada akhirnya, mungkin pertanyaan yang ditinggalkan Montaigne bukanlah apakah kita takut mati, melainkan apakah kita sudah benar-benar hidup. Karena bisa jadi, tragedi terbesar dalam kehidupan bukanlah kematian itu sendiri, melainkan menghabiskan seluruh hidup dengan terus menunda, terus merasa takut, dan tidak pernah benar-benar hadir dalam setiap hari yang kita miliki. Saya ingin menutup video ini dengan sebuah pertanyaan. Jika kamu benar-benar sadar bahwa hidup ini terbatas, adakah sesuatu yang akan kamu lakukan secara berbeda mulai hari ini? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jika kamu menyukai pembahasan filsafat seperti ini, jangan lupa dukung channel Askiologi dengan menekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.